Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengenal terhadap apa yang kalian kerjakan. Seorang tidak akan mengetahui di bumi manakah ia akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi manakah ia akan meninggal dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Amalan yang menjadi penentu adalah amalan di akhir usia. Sebagaimana diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan hanyalah pada penutupnya. Seorang yang akhir usianya husnul khatimah, maka ruhnya akan diseru saat sakaratul maut dan ketika hari kiamat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim tidak boleh memvonis bahwa pelaku dosa pasti berujung neraka. Karena bisa jadi hari ini seorang melakukan dosa, namun di akhir hayatnya ia melakukan taubat nasuha yang dapat menghapuskan semua dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Demikian pula pelaku kebaikan tidak boleh dipastikan bahwa ia pasti berujung masuk ke surga. Namun yang lebih tepat adalah ketika seorang melihat pelaku kebaikan, maka diharapkan dan didoakan semoga dengan kebaikan yang telah ia lakukan tersebut menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam surga. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat tahun 852 Hijriah di Kairo, beliau pernah mengatakan, semua amalan baik dan buruk hanyalah sebagai pertanda, tidak bersifat pasti. Segala urusan akan berujung pada takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Di antaranya adalah, yang pertama adalah mengucapkan syahadat. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan masuk ke dalam surga. Kemudian tanda yang kedua adalah meninggal dunia dengan keringat di dahi. Ini menunjukkan beratnya kematian yang sedang dihadapi oleh orang yang beriman, sehingga keluar keringat di dahinya, dan itu sebagai pelebur dosa-dosanya. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Orang yang beriman meninggal dunia ditandai dengan keringat di dahinya. Tanda yang ketiga adalah meninggal dunia pada malam atau siang hari Jumat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Tanda yang keempat adalah meninggal dunia dalam keadaan ribat. Ribat adalah berjaga-jaga di perbatasan wilayah peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjaga-jaga di perbatasan wilayah peperangan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan penuh dengan melakukan salat pada malamnya. Jika ia meninggal dunia, maka pahala amalan salih yang biasa ia lakukan akan terus mengalir untuknya. Rizkinya senantiasa diberikan kepadanya dan ia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Yang kelima adalah mati syahid di medan peperangan. Orang yang mati syahid di medan peperangan memiliki beberapa keutamaan. Sebagaimana diriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi wa yura maq'adahu minal jannah wa yujaru min adabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar wa yuhalla hullatal iman wa yuzawwaju minal hurin in wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 hal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia akan diampuni dosanya sejak tetesan darahnya yang pertama, ditampakkan tempatnya di surga dan dilindungi dari sisa kubur, diselamatkan dari gonjangan besar hari kiamat, dihiasi dengan perhiasan iman, dinikahkan dengan bidadari, dan dapat memberikan syafaat untuk 70 orang dari kalangan kerabatnya. Kemudian yang keenam, di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah meninggal dunia karena ta'un, tenggelam, radang selaput dada, sakit perut, terbakar, tertimpa reruntuhan, dan wanita yang meninggal dunia saat melahirkan. Diriwayatkan dari Jabir bin Atiq radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah." Orang yang mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mata'unu syahid, wal ghariqu syahid, wasahibu dhatil jambi syahid, wal mabtunu syahid, wasahibul hariki syahid, walladhi yamutu hadam